kepada Ibu Adila Solida, SKM MKes, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Agama Islam. Di sini saya Nisa Rahma Miftah sebagai perwakilan dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tata cara mengenai materi kedua, yaitu Taharah 2 dalam lingkup mandi wajib. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa sih itu mandi wajib. Mandi wajib menurut bahasa yaitu al-ghusl, yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki. Tentunya disertai dengan niat sesuai keperluannya. Nah, mandi itu sendiri merupakan pengertian dari mengalirnya air ke seluruh badan dengan niat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Dan jika kamu junub, maka mandilah." Ayat 6 surat Al-Maidah. Serta Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Surat An-Nisa ayat 43. Nah, sebelumnya, apa sih yang menyebabkan kita mandi wajib itu? Penyebab yang pertama yaitu bersetubuh. Penyebab mandi wajib adalah bersetubuh ini berlaku pula jika tidak keluarnya air mani. Yang kedua yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Penyebab mandi wajib adalah setelah wanita selesai dari haid dan nifas atau setelah melahirkan. Itu artinya wanita yang haid atau mengalami nifas dan sudah tidak keluar wajib melakukan mandi wajib atau mandi besar. Lalu yang ketiga ada melahirkan. Seorang wanita yang telah melahirkan anak, meski anak itu dalam keadaan mati sekalipun, maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah, bahkan meski saat melahirkan itu tidak ada darah yang keluar. Yang keempat ada jenazah. Penyebab mandi wajib adalah ketika muslim sudah meninggal dunia atau sudah menjadi jenazah. Yang kelima ada karena keluarnya air mani. Penyebab mandi wajib adalah ketika pria keluar air mani. Adanya ketentuan penyebab mandi wajib ini berlaku bagi pria yang bersetubuh dan tidak bersetubuh. Yang keenam, mengalami mimpi basah. Penyebab mandi wajib adalah mengalami mimpi basah bagi pria. Umumnya mimpi basah akan terjadi ketika pria sudah memasuki masa balik atau dewasa. Nah, lalu apa saja sih syarat-syarat kita mandi wajib? Yang pertama tentunya sebagai seorang muslim atau Islam. Yang kedua yaitu tamyiz. Orang yang mumayyiz ialah orang yang sudah dapat membedakan segala perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Lalu yang ketiga adanya dengan menggunakan air yang mutlak atau air yang suci dan dapat mensucikan. Selanjutnya, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota seperti cat, getah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan sunnahnya mandi wajib. Yang pertama yaitu rukun mandi wajib, ada dua. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu menyiram seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki. Lalu sunnah-sunnahnya mandi wajib, diantaranya merupakan yang pertama tentunya dengan membaca basmalah atau bismillah, yang kedua membersihkan najis terlebih dahulu, lalu mengusap-usapkan tangan pada anggota badan, berwudu sebelum mulai mandi, membaca doa setelah wudu, membasuh badan sebanyak 3 kali, pada saat mandi menghadap ke kiblat, lalu ada mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, lalu yang terakhir ada bersegera atau dilakukan sekaligus pada saat itu atau muamalah. Nah, di video kali ini kelompok 3 akan menjelaskan tata cara mengenai salah satu mandi wajib, yaitu mandi wajib setelah haid bagi seorang perempuan. Berikut ulasan tata caranya. Tata cara mandi wajib setelah haid. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, mencuci kedua tangan dengan menggunakan air sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Yang keempat, berwudu.
Yang kelima, membasuh kepala sampai pangkal rambut. Yang keenam, meratakan air dari rambut hingga seluruh kepala. Yang terakhir adalah yang ketujuh, meratakan air ke seluruh tubuh, boleh ditambahkan dengan menggunakan sabun dan shampoo. Baik, itulah 7 dari tata cara mandi wajib bagi perempuan yang telah selesai masa haidnya. Selamat beribadah kembali.